Oke, mohon maaf ya, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, mohon maaf. Tadi terputus. Kita akan balik lagi live, tapi menunggu teman-teman bergabung. Tadi ada gangguan teknis sedikit, jadi saya off sebentar, sekitar 1 menit, dan kita akan lanjutkan 1 menit lagi. Jadi sembari menunggu teman-teman, kita mendiskusikan bahwa lanjut ya, kita lanjut. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersabar. Maaf, wifi di tempat kita turun naik, ada geluduk barusan, dan kita lanjut lagi informasinya tentang berita dunia, tentang geopolitik dunia, di mana saya yakin teman-teman saat ini membutuhkan informasi. Yang pertama tadi tentang Xi Jinping ketemu dengan 5 pemimpin negara-negara Asia Tengah, kemudian Sudan terjadi konflik horizontal antara First in Command atau Abdul Fattah al-Burhan dengan Second in Command Dagalo. Dia adalah orang nomor 1, nomor 2, yang satunya Menhan, yang satunya Wamen gitu aja, yang satunya pemimpin militer. Dua-duanya tadinya bergabung untuk mengalahkan presiden yang lama di kudeta di tahun 2021. Kemudian terjadi konflik. Yang menarik adalah Abdul Fattah al-Burhan di belakangnya adalah Amerika, Muhammad Hamdan Dagalo di belakangnya adalah Rusia. Kita tahu di Sudan saat ini Rusia dengan Wagnernya sudah menguasai tambang-tambang emas di sana, dan sebagai gantinya Rusia memberikan pelatihan militer melalui Wagnernya. Dan sekali lagi, Tiongkok bermain sangat cantik di Sudan, gitu ya. Karena di sebelah Tiongkok ada sebuah negara yang namanya Djibouti. Jadi kalau lihat dari sisi Afrika, laut Red Sea atau Laut Merah itu ada Mesir, ada Sudan, dan ada Djibouti. Dan di Djibouti itulah pangkalan militer Tiongkok terbesar dengan lebih 10.000 personel army yang ada di sana. Sahabat semua, kita menceritakan hal-hal seperti ini bahwa Amerika saat ini lagi dikepung, dan yang mengepung adalah Tiongkok. Ini saya lanjutkan lagi, sekali lagi. Tujuannya ada sahabat semua, adik-adikku, anak-anakku, mengerti geopolitik, sehingga waktu 5 tahun lagi Anda memegang negara ini, pada saat 10 tahun lagi Anda memegang negara ini, Anda bukan hanya jago kandang, bukan hanya bisa membangun kekuatan di dalam negeri, tapi di luar negeri kita disegani, gitu ya. Kita tahu pada saat 18-19 Mei Xi Jinping bertemu dengan 5 pemimpin Asia Tengah. Apa yang dilakukan oleh Biden? Biden pergi ke Tokyo tanggal 17 Mei, dan harusnya selesai dari Tokyo dia harus ke Papua Nugini. Dan kenapa dia harus ke Tokyo? Karena di Tokyo dia harus ke Jepang, dia harus mengcounter. Kita tahu Tiongkok sangat serius untuk mengambil Taiwan, provinsi. Jadi Tiongkok melihat Taiwan adalah provinsi. Di negara itu disebut one country two system. Jadi country-nya sama-sama China, tapi ada demokrasi yang di Taiwan, dan ada komunis di Cina daratan. Dan ke depan mereka yang menginginkan menjadi one country one system. Sekarang one country two system. Dan cita-cita Tiongkok, one system tersebut adalah provinsi Taiwan akan diambil. Dan banyak yang masih menganggap bahwa nggak mungkin Tiongkok berani perang, military war. Tapi Bosman atau Newman sudah sejak 2-3 tahun lalu mengatakan pasti military act atau tindakan militer. Dan sekali lagi, kita harus siap, kita harus mengambil peluang. Dan teman-teman, kita masuk ke rencana Biden ke Papua Nugini, padahal sudah dalam 100 tahun tidak ada pemimpin Amerika yang ke Papua Nugini. Dan ada apa dengan negara-negara Pasifik? Rupanya di Papua Nugini itu ada 18 negara Pacific Island ada bertemu di Papua Nugini. Rupanya Amerika hadir, memaksa dirinya hadir, karena mereka baru tahu bahwa di 18 negara Pasifik Selatan tersebut ada 2.000 proyek Tiongkok. 200-nya ada di Papua Nugini. Amerika Sekutu Barat kaget betapa cengkeramannya Tiongkok sudah masuk
negara-negara Pasifik Selatan tersebut. Dan 2000 proyek itu cukup banyak, dan alhamdulillah proyek Tiongkok di Indonesia baru 15.000 menurut Pak Luhut. Baru 15.000, luar biasa memang Tiongkok membantu perekonomian Indonesia. Jadi kita melihat secara geopolitik Amerika sangat cemas dengan kekuatan Tiongkok di negara selatan Pasifik, sehingga tapi dia tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena di Amerika dia bisa kena impeach. Apa itu kena impeach? Kena mosi tidak percaya karena ceiling atau debt ceiling atau hutang dari negara dalam negeri Amerika sudah mencapai 31 triliun dolar, dan ini sudah 130% dari PDB-nya Amerika yang 25 triliun dolar ke 31 triliun dolar. PDB Amerika 25, hutangnya 31, udah ceiling, sudah 100%. Dan mau nggak mau negara Amerika per Juni ini tidak bisa membayar gaji karyawan atau APBN-nya tidak punya uang untuk biaya operasi. Tentunya yang dilakukan adalah Biden sebagai wakil dari Partai Demokrat mengharapkan ceilingnya tadi dinaikin dan berhutang lagi. Ingat ya, negara Amerika juga berhutang, dan saya tidak menentang dengan kalimat negara Amerika berhutang, tapi ingat hutangnya Amerika adalah dalam US dollar. Sekali lagi ya, hutangnya Amerika dalam US dollar. Ini yang harus Anda tekankan, Anda ingatkan kepada mereka-mereka yang pejabat yang harus bilang utang Indonesia aman, utang Indonesia iya, tapi utang Indonesia kan dalam mata uang asing, sementara mata uang seperti Amerika utangnya pada dolarnya sendiri. Jadi kalau dia mau printing money terserah. Nah, di sini ada teori konspirasinya yang buat teman-teman dimanapun mohon dipertimbangkan bahwa di Papua New Guinea itu bersebelahan dengan Papua, dan apakah kehadiran Biden di sana adalah bagian dari rencana. Karena kalau Amerika printing money lagi, tentunya Amerika memerlukan nggak mungkin angin, nggak mungkin underlay-nya angin, jangan-jangan underlay-nya adalah underlay-nya adalah emas, dan emas yang paling terbaik tentunya emas di Freeport, di Oksibil, di sebelah Papua Nugini. Dan apakah nanti ada rencana mereka untuk membuat seperti Timur Timur dulu? Saya pikir Indonesia harus melakukan banyak strategi, termasuk Anda sahabat semua, untuk mempelajari apakah benar Indonesia ini akan di timur-timurkan sekali lagi. Dan saya harap jangan. Inilah kita gunanya hari ini kita masuk ke sosial media untuk membangkitkan, mengingatkan, menyadarkan siapapun itu tanpa niat mendiskreditkan atau menyalahkan gitu ya. Ini semua sudah terjadi, jadi kita mengingatkan bahwa apakah skenario-nya Amerika nanti pada saat printing money adalah mengharapkan untuk Freeport itu emasnya adalah buat mereka, dan untuk itu mereka mengambil pulau Papua. Semoga jangan terjadi, dan hal itu harus terus diingatkan. Jadi teman-teman, itu adalah berita dunia yang saya fokuskan, sehingga Anda bisa melihat betapa Tiongkok strateginya main di Ukraina dengan membantu Rusia. Tiongkok membangun aliansi dengan Asia Tengah. Tiongkok membangun di Djibouti, dengan Rusia mengambil Sudan, kemudian Tiongkok bersiap-siap mengambil Taiwan, dengan gempuran terdekat adalah bersiap-siap dengan basis negara Pasifik Selatan. Jadi apapun itu, ini bermain cantik. Yang saya berharap Indonesia juga pemimpinnya kelak atau saat ini pun sudah sadar untuk bermain cantik. Misalnya bermain cantik tuh IKN itu powernya adalah tenaga nuklir misalnya, kayak gitu ya, sehingga kita punya pengayaan nuklir, sehingga kita punya power plant berbasis nuklir, sehingga kita bisa direspek bahwa negara Indonesia pun bisa mengelola nuklir tersebut sebagai energi, atau sebagai alat deterrent atau alat tawar atau alat gentar gitu ya. Itu semua adalah tergantung dari sahabat semua mengingatkan pejabat sekarang, atau one day Anda nggak lama lagi mengendalikan negara ini, bisa mengingatkan semua orang, pejabatnya, dan termasuk diri Anda, termasuk diri saya, bahwa Indonesia udah wajib untuk punya power plant berbasis nuklir, terutama di IKN gitu ya. Jadi sahabat semua, kita akan masuk ke topik berita nasional. Sekali lagi, berita nasional kita tahu ada tadi berita dunia dalam beritanya sudah selesai, kita masuk ke berita nasional sekarang. Kita tahu ada kemungkinan besar paslon saat ini yang bertanding di 2024
adalah Pak Ganjar sudah pasti karena firm PDIP-nya. Kemudian kedua adalah Pak Anies dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS-nya. Dan mudah-mudahan firm semuanya ya mencalonkan. Dan kemudian ketiga kita bisa melihat Pak Prabowo, itu juga bisa dengan siapapun, dengan Mas Erik apa segala macam bisa. Dan sebenarnya bisa 4 paslon, di mana Golkar pun sebenarnya punya power untuk 20% threshold. Jadi sebenarnya bisa 4 paslon sebenarnya. 4 paslon, tapi kemungkinan adalah 3 paslon. Dan kita tahu baik 3 paslon atau 4 paslon pasti 2 ronde. Ini sekedar mengingatkan sahabat semua. Ronde pertama adalah di bulan Februari, dan dengan berharap ada 50% plus 1. Kalau hal itu tidak tercapai, maka di bulan Mei ronde kedua. Dan ini kita utak-atik gatuk ya teman-teman ya, maaf sebentar, ini hanya sekedar untuk merefresh teman-teman, bahwa kalau yang masuk babak kedua adalah Prabowo versus Anies misalnya kayak gitu, maka kemungkinan besar Ganjar akan gabung Prabowo gitu ya. Terus kalau yang masuk adalah Ganjar versus Anies, kemungkinan Prabowo yang akan gabung ke Ganjar gitu ya. Dan ada yang menarik, kalau yang masuk adalah Prabowo versus Ganjar, maka kemungkinan besar Anies ke Prabowo gitu ya. Jadi ini adalah utak-atik gatuk supaya Anda memahami semua itu. Dan yang menjadi pertanyaan, new mind di mana? Ini yang ditunggu sahabat semua. Setelah menimbang, setelah memperhatikan, setelah mereview dalam beberapa minggu ini, maka Bosman selaku inisiator dari New Mind Nation, di tahun 2024 ini kita memilih tidak salah satu di antara ketiganya, tapi kita akan berkolaborasi dengan ketiganya. Mudah-mudahan Anies bisa terima Bosman, nggak mungkin ya. Atau Prabowo bisa terima Bosman sebagai wakil, rasanya nggak mungkin juga. Jadi lebih baik siapapun pemimpinnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 nanti yang menang, maka New Mind akan mengajukan salah satu alternatif ekonominya adalah menggunakan konsep-konsep yang kita sudah siapkan, kita sudah prepare. Apakah kita akan tidak membangun IKN? Enggak begitu. Bedanya New Mind dengan yang lain, New Mind tidak pernah terfikir untuk balas dendam. Contoh nih ya, jika New Mind dapat mandat, nggak mungkin mantan presiden kita cawe-cawe, nggak mungkin proyeknya kita tidak lanjutkan. Tetap kita lanjutkan dan ditambah proyek kita. Jadi misalnya New Mind dapat mandat, IKN tetap kita bangun, namun kita akan buat 10 IKN. Kenapa hanya Pasar Penajam saja yang kita bangun? Kenapa nggak bangun di Medan juga, nggak bangun di Sumatera juga, nggak bangun di Sulawesi? 10 yang kita bangun. Itu bedanya New Mind sama non New Mind. Mereka cuma bangun 1, kita bangun 10. Terus ini gimana? Tetap kita kerjain. Kemudian kita nggak dendam, kita nggak takut sama yang lalu. Misalnya mereka pernah buzzernya yang menyerang Bosman, apakah akan dibalikin, akan dipidana? Nggak ada. Kita tetap ampuni mereka, kita nggak pendendam. Itu bedanya New Mind. New Mind itu mikul dur mendem jero. Kita tuh ya udah, ini bangsa kita. Terus hutang bagaimana? Yang 7.600, wes kamu bisa ngutang, wes gak apa-apa. Kita nanti bangun, kita benerin negara ini, kita bayar sahur utangnya dan kita bangun lagi. Itu bedanya kita dengan yang lain. Terus kita nggak pernah cawe-cawe sama mantan, nggak, aman. Nah, beda sama korupsi. New Mind cuma mengingatkan dalam 2 tahun ke depan, tolong Anda yang merasa korupsi, balikin. Ada waktu 2 tahun untuk membalikkan seluruh uang yang Anda korupsi. Anggap seperti tax amnesty. Ini namanya korupsi amnesty. Korupsi amnesty ini Anda monggo silakan. Anda merasa aku pernah korupsi 10 miliar, balikin. Dah gitu tok. Nama Anda dibungkus rapih. Tidak ada yang tahu gitu ya. Dan ada waktu 2 tahun untuk Anda noto, Anda balikin.
Nah, ini ingat, tapi setelah 2 tahun dari hari H tersebut, anggap 17 Agustus 2026, setelah 17 Agustus 2024 misalnya. Begitu 2026, 17 Agustus ke depan, kalau ternyata ada fakta-fakta bahwa Anda sebagai pegawai BUMN, direksi BUMN, main sama BUMN, sebagai pejabat, Pemda, menteri, atau badan-badan apapun, di departemen, di lembaga-lembaga negara yang pakai APBN, pakai uang rakyat, pakai APBD, di 2 tahun setelah pengumuman, ternyata Anda tidak membalikkan. Maka begitu nilainya itu di atas 10 miliar, sorry, kita akan terapkan hukuman mati kepada koruptor, kepada mereka-mereka yang melakukan itu. Jadi bersih-bersih ini selama 2 tahun Anda toto-toto sendiri harta Anda tersebut. Karena itulah kita bilang, kita nggak dendam. Anda nyolong sendiri kok, balikin sendiri. Kita nggak dendam, kita nggak pidanakan Anda, nggak akan balikin memburukkan nama Anda. Nggak ada nama buruk, ke depan tuh benar peace, berdamai kita. Tapi sekali lagi, untuk yang korupsi berbeda. Pokoknya ngaku aja, balikin, dah gitu aja. Tapi ingat, begitu ketahuan di atas 10 miliar habis Anda, gitu ya. Di bawah 10 miliar, 1 sampai 10 miliar Anda penjara seumur hidup. Dan seluruh nama di KK, di kartu keluarga Anda, maaf, tidak boleh pakai fasilitas negara, nggak boleh sekolah negeri, nggak boleh pakai RSUD, nggak boleh pakai apapun yang bersifat negara yang punya. Anda pakai swasta aja. Anda nggak boleh keluar negeri, Anda nikmati aja di dalam negeri ini, karena itu sudah Anda beresi sendiri. Jadi kita tegas sekali urusan itu nanti. Sekali lagi, New Mind tidak penendam. Jadi kita nggak cawe-cawe di masa lalu, tapi yang korupsi Anda yang balikin. Jadi itu sangat jelas ya, posisi kita di 2024 kita berada netral, kita memilih yang menang, kita masukkan proposal kita untuk membangun negeri ini. Bagaimana menggunakan e-rupiah misalnya, bagaimana menggunakan e-gold, bagaimana menggunakan membuat IKN menjadi the first digital capital, atau digital menggunakan blockchain. Begitu pakai blockchain, sistem pajak pakai blockchain, gemeter itu semua koruptor, gitu ya. Jadi itulah yang akan kita usulkan di tahun 2024 ke sana, siapapun negaranya. Dan ingat, di tahun 2029, saya declare dari sekarang, 2029 New Mind harus memegang mandat. Ini yang kita bilang kita tunda selama 5 tahun ke depan dengan sabar. Di 2029 New Mind masuk pasti. Itu saya garansi masuk, dan Anda semua adalah orang-orangnya tersebut, gitu ya. 2024 kita support siapapun itu yang akan membuat masa transisi yang tua-tua ini di era reformasi. Ingat ya, kita tahu selama 32 tahun itu Orde Baru berakhir di 2017-2018, kemudian dari 2017-2018 sampai sekarang selama 25 tahun itu adalah era reformasi. Dan ini adalah nanti nih 2024 sampai 2019 adalah masa transisi reformasi terakhir, karena kita menganggap reformasi doesn't work. Ini ngomongnya jelas. Karena ke depan doesn't work, bukan kemarin. Kemarin berhasil menumbangkan Orde Baru, tapi secara ekonomi bisa dibilang belum terlalu berhasil. Contohnya adalah pembangunan ekonomi kita hanya 8,55% selama 25 tahun per tahunnya rata-rata, bahkan 10 tahun terakhir hanya 5% alias turun. Tapi hutang naik 738%, nggak apa-apa. Hutang nggak masalah, karena nanti New Mind yang nyelesain. Nggak popo, wis aman-aman. Kita tahu cara mengendalikan negara ini, gitu ya. Jadi teman-teman, yang kita mau ingatkan adalah kita stay netral. Bagi Anda yang nyaman dengan Anies, monggo silahkan. Yang nyaman sama Pak Prabowo, monggo. Yang nyaman sama PDIP, monggo, gitu ya. Tetapi yang kita harapkan adalah kita sodok mereka untuk bisa menerima konsep New Mind atau New Mind Nation punya grand plan. Tidak merubah yang lama, tidak mengganti yang lama, tapi menambah instrumen-instrumennya. Jadi teman-teman, kita mengingatkan banyak hal kepada negara ini dan kita memberikan solusinya. Tadi solusi pertama adalah tidak dendam, gitu ya. Solusi berikutnya masalah hutang. Kita tahu hutang Indonesia katanya 7.600 triliun katanya. Tapi ada yang menarik, bahwa ternyata setelah kita hitung-hitung hutang kita memang 7.600 triliun itu adalah merupakan 48% dari PDB.
karena PDB kita sekitar 16.000 triliun. Hutang kita 7.600 triliun. Dan menurut Undang-Undang saya lupa 17 tahun 2003 saya lupa ya, bahwa PDB tidak boleh hutang tidak boleh lebih 60% dari PDB. Kalau lebih dari 60% bisa di-impeach tuh negaranya. Tapi ini kita masih 48%. Dan ini ada yang menarik. Setelah kita mereview, ternyata BUMN itu punya hutang 6.000 triliun. Ternyata BUMN itu memiliki hutang 6.000 triliun. Kenapa hutang BUMN tidak dimasukkan ke APBN? Ini sebuah pertanyaan yang mohon para pejabat negara menjawab gitu ya. Karena BUMN saat ini di bawah kementerian dengan hutang 6.000 triliun atas nama korporasi, seharusnya itu dicatat di dalam APBN seperti negara-negara lain. Dan kalau 6.000 ditambah 7.600 itu sudah 13.000. Jadi sudah lewat dari peraturan tidak boleh 60% dari PDB. Dan ini genting. Jadi saya pikir ini saya ingatkan. Oke, kita harus tolong negara ini. Kita harus tolong negara ini bahwa kalau 60% hutang dari PDB, kalau 6.000 ditambah 7.600 itu hampir 90% negara kita hutangnya di PDB. Saya tahu excuse atau alasan yang dibuat adalah BUMN adalah korporasi. Tapi BUMN di bawah kementerian. Sehingga harusnya utang BUMN menjadi tanggung jawab APBN. Dan sekali lagi ini berbahaya. Pak Presiden tolong ingatkan Ibu Menteri Sri Mulyani untuk mengklarifikasi kenapa hutang di APBN tidak dimasukkan hutang BUMN yang seharusnya masuk gitu ya. Dan apapun itu semoga aman, posisinya tidak diimpeach, dan saya tidak berharap ini ada impeach lagi. Saya nggak ingin ada ribut. Toh jabatan sudah 2024 sudah akan berakhir dan semua akan kita kemas dengan indah. Itu yang kita akan membuat negara ini menjadi negara yang baik tanpa dendam. Dan saya berharap ke depan adalah fresh, semuanya segar, semuanya melihat ke depan, masa lalunya kita tutup. Jadi dan ada hal yang penting, sekarang kita masuk ke informasi yang saya pikir menjadi sangat penting. Karena salah satu untuk Indonesia berdaulat di tahun 2045 atau 22 tahun dari sekarang adalah kita berharap Indonesia bisa menggunakan e-gold atau transaksi berbasis gramasi emas. E-gold atau gramasi emas ini yang kita berharap adalah Indonesia, kalau di Tiongkok punya misalnya dulu ya pakai menggunakan double currency, kita berharap saat ini Indonesia meniru dengan double currency tersebut, yaitu rupiah dan bisa digunakan sebagai alat bayar dan emas bisa menggunakan sebagai alat tukar. Contoh, ada sebuah baju misalnya harganya 200.000 gitu ya, maka di tag price-nya, di label harga tersebut ada 200.000 rupiah, di bawahnya 0,2 gram emas. Jadi kalau mereka punya akun atau punya emas, ya udah potong 0,2 gram nih, 0,2 gram gitu ya. Atau dia pakai rupiah, atau dia transfer pakai kris, QRIS ditransfer, atau pakai ATM atau pakai M-banking ditransfer. Dan e-gold atau digital gold juga bisa, dan ini di bawah negara mentransfer lagi 0,2 gram. Dan kalau itu terjadi, saya pikir Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menggunakan gold sebagai bukan sebagai reserve atau cadangan lagi atau cadangan devisanya, tapi juga menggunakan alat tukar. Itu yang kita mau promote gitu ya. Nah, kita tahu hal itu mengharuskan negara ekstra berani, sekali lagi ekstra berani. Kita tahu Gaddafi dieksekusi gara-gara ingin negara Afrika menggunakan gold base atau menggunakan gramasi emas sebagai alat bayar. Kemudian kita tahu sewaktu Saddam Hussein menginginkan euro bukan dolar lagi, dan emas sebagai beli itu minyaknya juga dieksekusi. Dan kita harus bermain cantik kali ini. Tentunya harus bermain cantik. Kita harus berpihak pada negara-negara yang kuat seperti Rusia dan lain sebagainya. Kita harus main. Misalnya kita ikut di BRICS,
dan lain sebagainya. Itu strategi yang saya harapkan. Dan saat ini sebagai sponsor sebentar, bahwa Dinaran alhamdulillah per hari ini adalah ulang tahun ketiga, dan Dinaran adalah mungkin satu-satunya di dunia sebuah aplikasi yang bisa menggunakan emas sebagai alat tukar, alat bayar tetap rupiah, alat tukar. Jadi saat ini alhamdulillah ada 300.000 nasabah di Dinaran yang sudah enjoy selama 3 tahun ini. Dan saya berharap malam ini selamat ulang tahun bagi Dinaran di ulang tahun ketiganya. Semoga terus semangat walaupun ATM-nya masih 1, bercita-cita tahun ini 10, dan mudah-mudahan tercapai 10. Selain ada di seluruh Indonesia, nanti ATM-nya untuk mereka mengambil fisik emasnya juga bisa melakukan gramasi, alat tukar emas ini semakin berjaya. Dan ekosistem emas mudah-mudahan bisa diterima di seluruh Indonesia, sehingga nanti di 2045 bukan hanya Indonesia yang memegang gramasi emas, tapi di ASEAN atau bahkan mungkin 50% transaksi dunia sudah bisa menggunakan emas. Itu adalah salah satu usulan dari New Mind untuk menggunakan emas sebagai alat tukar. Sekali lagi, bukan alat bayar. Rupiah adalah tetap menjadi alat bayar. Ini menjadi alat tukar, dan ini akan menjadi pembawa keadilan, karena kita tahu harga emas dimanapun sama. Saya cuma bermimpi suatu hari Anda datang ke Saudi, ingin membeli barang di Saudi, Anda nggak usah tukar ke mata uang Saudi, ke real misalnya, tapi Anda lihat ada berapa emas gramasinya, tukar gramasinya. Anda datang ke Paris, Anda melihat tas di sebuah etalase yang sangat mewah, harganya misalnya 1.000 euro gitu ya, Anda nggak usah tukar sama euronya. Ada berapa, ada gramasi emasnya, katakanlah gramasi emasnya adalah sekitar 20 gram gitu ya, ya udah ada transfer aja gramasi emasnya. Dan emas di mana-mana sama, sehingga tidak ada lagi exchange, lagi perubahan-perubahan terhadap itu. Dan ini semua bisa terjadi kalau negara Indonesia berani mengambil perannya sebagai negara pertama di dunia yang menggunakan emas sebagai alat tukar. Dan sekali lagi New Mind mengusulkan nanti di tahun 2024 ke sana, government-nya ada, pemerintahnya, misalnya Mas Anies atau Mas Prabowo, Pak Prabowo, itu bisa menggunakan instrumen ini sebagai salah satu alternatif. Emasnya jadi bisa menjadi alat simpan, bisa menjadi alat tukar, dan ini menarik sekali. Jadi alhamdulillah baru 3 tahun Dinaran berdiri. Kalau Dinaran mau diambil pemerintah sebagai instrumen badan usaha milik negara, saya bilang saya akan memberikan itu semua untuk negara. Untuk Indonesia apa sih yang nggak kita kasih? Kita ini mencintai negara ini sampai tumpah darah terakhir kita mencintai, dan kita tetap ingin negara ini utuh ke depannya. Jadi sahabat semua, kita berharap ditanya New Mind ini usulannya apa lagi? Kalau lo cuman tadi mengkritik hutang, mengingatkan tentang luar negeri gitu ya, apalagi? Ada yang menarik sahabat semua, mungkin ini di penghujung diskusi adalah kemarin saya bertemu sahabat saya yang lagi ngajar di Stanford University dan baru kembali diskusi sebentar, Pak Gita Wirjawan. Dia bilang dengan kalimat santai waktu itu, bro, lo tahu di zaman kita dulu berapa mahasiswa Indonesia di Amerika? Maka kebetulan kita hanya beda 2 tahun di kampus dulu. Dia lebih senior tentunya. Terus tapi ilmunya ya, kalau umurnya beda 2 tahun tapi ilmunya jauh di atas saya. Saya bilang 16.000, saya bisa dengan cepat sekali menyebutkan angka itu di tahun di tahun 80-an akhir dan 90-an awal tuh saya bilang 16.000 karena saya aktif Permias waktu itu, Persatuan Indonesia Mahasiswa di Amerika Serikat. Dan dia bilang benar. Lo tahu sekarang berapa? No idea, nggak tahu berapa. Nggak lebih 10.000 bro, 8.000-an. Oke. Mau kemana nih pembicaraan kita? Enggak. Gue tuh cuman merasa kalau Indonesia mau jadi global player, tiru India dan tiru Tiongkok. Kenapa India dan Tiongkok? India saat ini ada 200.000 mahasiswa India di Amerika. Ada 300.000 mahasiswa Tiongkok di Amerika. Dan itu baru sekarang, belum tahun-tahun kemarin karena 5 tahun. Dan yang menariknya, dari 8.000-an mahasiswa Indonesia itu 95% adalah bayar sendiri, tidak pakai beasiswa. Sementara yang dari India dan dari Tiongkok itu 80%-nya negara bayarin alias dapat beasiswa negara. Anda bisa bayangin 10 tahun dari sekarang
Itu baru di Amerika loh, belum di Eropa, belum di negara-negara lain yang Tiongkok dan India kirim. Dua negara ini sangat serius membangun mindset negaranya, membangun kepintaran untuk bangsanya, dan itu dimodali. Kok Indonesia nggak melakukan hal itu? Dan disinilah saya langsung pikir, dan ada yang menarik, iya, orang Indonesia tuh yang 90%-nya itu social science, jadi belajarnya belajar social science, jadi seperti ilmu psikologi, manajemen gitu ya. Tidak belajar tentang science, bukan decoding, tentang bioengineering, tentang nuklir dan lain sebagainya. Jadi, dan sementara mereka itu yang belajar adalah science yang mereka masuk gitu ya. Hal-hal yang social science itu ya minoritas. Ini bagi saya adalah sebuah informasi yang harus kita publikasi ke teman-teman semua. Dan bisa dibayangkan kalau setiap tahun ada 200.000 saudara kita selama 4 tahun ke negeri seberang belajar, dan terus selama 10 tahun balik ke Indonesia membangun karya-karyanya. Indonesia ya benar 10 tahun lagi menjadi global player, tetapi sayang 5-10 tahun terakhir ini tidak dilakukan hal itu gitu. Di sini kita mau mengingatkan kepada pemerintah yang katanya nanti kita akan menjadi negara nomor 4 di dunia kekayaannya, tetapi jangan kekayaannya yang jadi nomor 4 saja, tapi powernya juga, efek gentarnya juga, efek produktivitasnya juga, karya-karyanya juga. Jadi jangan sekadar jadi market kita, negara kaya tapi jadi market karena tidak berdaulat. Kita nggak mau jadi negara market atau negara pasarnya orang kaya, negara-negara kaya, atau kita menjadi negara penyuplai bahan baku untuk negara kaya. Nggak mau juga gitu ya. Sekali lagi teman-teman, itu adalah sapaan di malam minggu. Kita lebih dari hampir 2.000 nih kalau di total semuanya live. Jadi kita dapat rangkum di ujung acara ini adalah secara geopolitik, anak-anak muda, sahabat semua, Anda harus ingat bahwa global players itu bermain dengan cantik. Xi Jinping main dengan cantik, Putin bermain dengan cantik, dan Amerika lagi terkobol-kobol negatif. Dan harusnya Indonesia ke depan pilihlah pemimpin yang bisa membuat Indonesia menjadi global player. Saya nggak tahu apakah Ganjar bisa jadi global player, Indonesianya bisa ngomong ngelobi ke Papua Nugini, ngelobi ke Malaysia, atau Anies atau Pak Prabowo yang lebih gitu ya. Pilih mereka-mereka yang buat Indonesia jadi global player. Anda tahulah, saya nggak usah bilang bahwa pilih Prabowo atau pilih Anies atau pilih Mas Ganjar. Saya menyarankan pilihlah pemimpin bukan hanya benar ke depannya, tapi juga membuat Indonesia menjadi global player. Anda yang memilih itu siapa. Dan New Mind Nation terus di belakang siapapun yang menang. Kita memilih tidak oposisi yang ke depan ini. Kita akan support gitu ya. Kemudian kita mengingatkan bahwa untuk Indonesia menjadi global player, mindset dari teman-teman ini, kenapa nggak dibiayai negara untuk sekolah 3 atau 5 tahun, atau minimum 2 tahun untuk ambil S2-nya di negeri seberang, dimanapun, lebih dari ratusan ribu selama 10 tahun ke depan, agar Indonesia bisa pikirannya terbuka, modern, dan bukan ilmu social science saja, bukan ilmu manajemen. Bukan jelek ilmu manajemen itu, atau salah, atau psikologi, bukan. Tetapi kita kurang orang yang harus melakukan ilmu science, teknologi, bioengineering, biochemical, yang ke depan ini banyak sekali tentang robotik, AI dan lain sebagainya, yang kita kurang ahli-ahli decoding dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ahli coding dan lain sebagainya. Jadi kita berharap pemerintah sekarang bangun, dan kemudian untuk IKN kita tetap dukung IKN, dan kita nggak pernah bilang harus IKN tidak jalan, tapi kita kalau New Mind nanti dapat, kita sarankan yuk bangun 5, jangan 1 gitu ya. Kalau kita tahu di tahun 30-an Amerika membangun infrastruktur lebih dari 20.000 kilometer. Pertanyaannya, di tahun 30 Amerika ngutang sama siapa gitu ya. Terus di tahun 80-90 Tiongkok membangun 20.000 kilometer jalanan termasuk rel kereta api. Di tahun 80-90 Tiongkok ngutang sama siapa? Itu aja pertanyaannya. Coba kita renungkan ya, ngutang sama siapa. Nah, IKN ini kalau Indonesia mau membangun seperti Tiongkok di tahun 80-90, seperti Amerika di tahun 30-an, infrastruktur dan bangunan jaringan kota ini, kenapa Indonesia nggak niru?
ngutangnya pakai dolar, kalau di Amerika si Tiongkok ngutangnya pakai yuan, ya kenapa kita nggak ngutangnya pakai rupiah gitu ya? Kenapa ngutangnya pakai dolar? Ya udah ngutangnya pakai rupiah gitu. Ya sekali lagi Anda coba renungkan, ya maksud mereka bangun pakai dolar negara, ngutang pakai mata uang negara asing gitu ya. Jadi kalau IKN ngutang pakai rupiah gimana? Ya 5 IKN yang kita bangun. IKN di Indonesia itu dibangun dan saya sarankan IKN untuk menjadi the first digital capital atau negara berbasis digital pakai blockchain, bukan hanya gedungnya doang yang megah tapi infrastrukturnya juga kuat. Dan salah satu saran adalah menggunakan power plant berbasis nuklir, sehingga kita bisa punya pengayaan nuklir, kita punya nuklir sebagai deterrent faktor penggentar gitu ya, sehingga kita direspect oleh semua negara. Dan saya berharap pemimpin yang baru nanti adalah orang-orang yang benar-benar gigih membangun negara ini menjadi negara berdaulat, untuk tidak dendam dengan masa lalu. Kita adalah beda sekali, bahkan buzzer-buzzer pun kita ampuni. Sekali lagi, kecuali koruptor, kita minta 2 tahun untuk balikin uangnya, kalau tidak hukuman mati loh gitu ya. Ini yang harus kita tekankan. Inilah saran dari New Mind, inilah musyawarah rakyat dari New Mind Nation. Dan akhir kalam, Dinaran yang berulang tahun ketiga, semoga teman-teman bisa mendownload aplikasi Dinaran dan portfolionya ketimbang ditaruh di tempat rupiah, mau sedikit ditaruh di emas, karena kita tahu pertama kali dalam sejarah emas mencapai nilai tertinggi, salah satunya dikarenakan gelisahnya dunia akan resesi dan perang. Dan terakhir adalah kalau Amerika benar-benar mau printing money, Amerika nggak mungkin kali ini nggak pakai underlying, kemungkinan akan pakai emas, sehingga harga emasnya akan bergerak naik. Sebelum itu naik, teman-teman sudah punya sedikit tabungan emas tersebut dan Anda bisa letakkan dimanapun. Ayo kalam, terima kasih waktu Anda, sukses, sehat selalu. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.